Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, satu lagi masalah yang sering terjadi pada kita atau di sekitar kita, di keluarga kita, atau pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kalau kita mengalami satu sakit, kita suka berkata-kata yang kurang baik. Contoh misalnya, kena hujan, kemudian badan menggigil, ini gara-gara hujan. Nah, kita udah mulai nyalah-nyalahin nih. Jarang sekali kita mencari tahu kenapa sih sebenarnya kita ada masalah, terutama sakit seperti itu. Nah, di video kali ini, para pemirsa dan saudara beriman, kita akan ngaji lagi bersama guru kita nanti tentang satu penyakit nih Pak Ustadz. Jika seseorang terkena demam, Pak Ustadz, itu kenapa Pak Ustadz? Apa benar kira-kira kena karena cuaca yang buruk atau bagaimana sebenarnya Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang seringnya kita ini menyalahkan sesuatu yang ada di sekitarnya. Demam karena kehujanan, gara-gara hujan. Berarti gara-gara Allah menurunkan hujan nih, jadi demam nih anakku. Nauzubillahi min zalik. Tidak boleh seperti itu ya. Kalaupun umpamanya itu demamnya karena hujan, sebenarnya itu hanya petunjuk aja. Hujan itu dingin, kan gitu. Demam itu panas. Sebenarnya kalau bisa saya uraikan itu sebenarnya orang yang terkena demam. Demam ini seluruh tubuh loh ya. Ya, seluruh tubuh Pak. Seluruh tubuh ini panas, menggigil. Itu sebenarnya orang tersebut, kalau ini dewasa, orang tersebut itu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari itu penuh dengan kekakuan dan juga emosi. Jadi apa saja pekerjaan sehari-hari, mikir, dalam keluarga, itu sehari-hari bisa aja dilakukan itu dengan emosi, kekakuan, marah, kekakuan, emosi, sehari-hari begitu aja. Nah, disitulah mulai Allah memberikan salah satu penyakit, yaitu demam. Dia mau kena air hujan atau enggak peduli. Jadi ada yang demam nggak perlu kena air hujan, ada demam panggung, nah itu sama, nggak perlu kena air hujan. Kena panggung kalau itu. Demam kalau di panggung. Kadang-kadang ada yang kena angin di pinggir pantai tiba-tiba demam, seperti itu juga Pak Ustadz. Iya, kalau itu ada macam-macam kalau itu. Iya, benar-benar. Karena pada saat dia di pinggir pantai nggak sama istrinya. Pikirannya aneh-aneh. Bisa juga itu Pak Ustadz. Bisa, pikirannya aneh-aneh. Iya. Jadi insya Allah inti sebenarnya dari demam itu orang tersebut kalau melakukan kehidupan sehari-hari, entah berpikir, entah bicara, entah melihat, entah mendengar, entah melakukan pekerjaan, baik pekerjaan untuk mencari rizki maupun pekerjaan di dalam keluarga, mengatur keluarga, ini ada kekakuan, ada emosi, ada amarah, itu aja kuncinya. Nah, kalau itu kan panas sifatnya, kalau mamanya akhirnya dia kena air hujan, dingin, dia demam itu ya normal aja. Jadi berontak aja jinnya terkena air berontak. Jadi dia itu bikin masalah yaitu panas. Sebenarnya intinya waktu dia demam, Allah mengizinkan dia terkena demam, itu aja. Itu kalau demam biasa. Ya, kalau mamanya demamnya karena radang akut, ya itu ya beda lagi. Ya, ini demam biasa ya. Demam yang mamanya tiba-tiba ada seorang wanita habis ngelencer naik sepeda motor diantar suaminya, ngelencer itu jalan-jalan piknik, jalan-jalan atau piknik naik sepeda motor, ngukur jalan mamanya. Nah, kemudian dia pulang demam. Itu ya sehari-hari bisa seperti itu. Jadi nggak perlu ada apa-apa. Jadi dia demam, seluruh tubuhnya demam, menggigil,
Nah itu berarti itu dari sifatnya yang seperti itu. Bisa aja dari sifat demam kemudian 2 hari nggak bisa bablas, bisa. Bisa, itu haknya Allah aja kan gitu. Kalau dilihat oleh Allah Ta'ala kayaknya ini nggak manfaat ini, ya ditertibkan. Tapi bisa aja demam kemudian muncul nggak taunya dia emah akut sama radang tenggorokan umpamanya. Sudah. Menurut dokter ya, kan macam-macam ya, dikasih obat penurun panas kemudian mulai turun, tapi radang tenggorokannya ya tergantung Allah Ta'ala. Kalau radang tenggorokan itu nanti dimaafkan oleh Allah Ta'ala, ya radang tenggorokannya menjadi sembuh pada waktu itu, tapi besok keluar lagi. Jadi intinya ada demam itu adalah seseorang yang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari menggunakan otak, menggunakan telinga, menggunakan mata, menggunakan tubuhnya, tangan dan kakinya, itu rata-rata biasanya emosional, marah dan kaku. Itu berarti bersentuhan dengan seseorang atau lingkungan atau pekerjaan sama aja tuh Pak Ustadz ya? Kalau itu saya mau tanya sama kamu dulu tuh. Ya, siap, Pak Ustadz. Kalau kamu ditaruh di hutan, ada tumbuh-tumbuhan, ada buah, ada makan sehari-hari, kamu emosi nggak setiap hari di situ? Enggak. Nah ya sudah. Berarti berhubungan ya. Saya teringat sama ketika anak saya kecil dulu Pak Ustadz. Iya. Itu sering sekali demam. Memang benar perkataan Pak Ustadz, itu berarti emosional. Kalau saya inget-inget dulu, wah berarti saya emosional sama istri saya bisa menyebabkan anak saya demam seperti itu. Iya, memang seperti itu. Ya di titik itu karena kamu sama istrimu memang nggak paham. Jadi anakmu demam, sering demam, panas, demam, betul, panas, betul. demam, mencret, panas, demam, mencret, begitu-begitu aja. Iya, betul. Nah itu kalau nggak ketemu, kalau sekarang anak-anakmu ya alhamdulillah nggak panas, nggak demam, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah karena mereka sudah dewasa, jadi putus. Nah, tinggal nunggu mana antara yang sakit, antara kamu atau sama istrimu sekarang. Karena bisa aja anak-anakmu malah lebih baik daripada kamu. Iya, gitu lebih ya, baik Pak. dikit maksudnya. Kan gitu. Ya. Jadi tinggal nunggu kamu sama istrimu, kalau edrek-edrekan terus ya tinggal nunggu itu demam atau yang lain lebih ngeri daripada demam. Wallahu alam, nggak ngerti saya. Iya benar. Lu kan gitu. Karena kalau maunya dikasih demam sama anak-anaknya, ini kok masih aja anak dewasa kok ya masih begitu. Akhirnya kan Allah mensiasati memberikan penyakit nggak demam. Demam itu menurut saya masih ringan. Penyakit yang lebih berat apa? Wallahu alam saya ngerti. Kanker, itu kan berat langsung. Tumor, berat tuh. Langsung berat. stroke, mamanya itu kan berat-berat itu. Nah, kalau udah kena gitu, nah sudah. Kalau dulu itu, wah kamu harus begini. Nah, besoknya perot, nah lucu. Perot apa sih? Perot itu, kayak kena apa namanya sempengot. ya kalau mamanya perot, akhirnya mamanya kamu tuh perot di sini. Akhirnya kan malu. Ah, cedera dari mana? Kan gitu kan malu akhirnya ya. Iya, makanya emang harus dijaga semuanya. Jangan dong Pak Ustadz. Loh, enggak, saya tuh ingetin. Sudah gengsinya tinggi, pengen warna berat ini. Berarti pakai masker aja besok ya. Pakai masker. Haji J ketawa tuh. Bentar Pak Ustadz, nih gimana nih Ji? Ada pengalaman nggak tentang demam ini Ji? Mungkin Ini gimana nih menurut Pak Ustadz? Memang dulu anak saya juga hampir sebulan sekali radang tenggorokan panas ini. saya hampir tiap minggu. Iya, serius. Lebih parah dong ya. Parah ya, demam tiap minggu aja. Tiap minggu. Kadang 3 hari sekali loh. Kok lebih parah. Ini anak bayi atau anak di bawah 5 tahun seringkali demam nih Ustadz. Kadang panasnya sampai 39 atau 40. Sudah kejat-kejat tuh Ji. Tapi biasanya dikompres Ustadz, pakai lap yang agak air biasa gitu, turun panasnya atau turun demamnya. Nah itu penjelasannya seperti apa tuh Ustadz? Sebenarnya kalau dikasih air itu turun dikit, sebenarnya bisa aja. Karena memang demam itu kan yang terjadi itu kan kulit di sini itu makhluk di pinggir-pinggir kulit inilah baru begini.
Kalau demamnya kelas biasa dikompres itu bisa dingin. Tapi dingin nggak seterusnya. Nanti habis dingin kembali lagi kan gitu. Intinya dari Allah Ta'ala itu mau bicara. Makanya kalau ada persoalan, jadikanlah otak dan hati itu dingin. Dingin itu yang bagaimana? Ikutilah peraturan dari syariat agama kita, agama Islam. Itu kan jadi dingin akhirnya. Kalau kita ngikutin kan coba umpamanya haji salah. Karena umpamanya saya diizinkan tahu kan salahnya haji kan nggak saya marahin. Paling, Ji jangan gitu Ji. Kan gitu cukup. Kan saya dalam mengeluarkan kalimat ini kan kepala saya harus dingin. Dingin kenapa? Saya harus lihat Haji J itu maunya bagaimana. Hati saya juga nggak harus menyalahkan Haji J. Akhirnya yang keluar ya, Ji jangan Ji. Gitu. Cukup. Dan itu cukup untuk menjadikan Haji J paham. Kalau saya sama Huri, sama Tung, Tung, kamu jangan gini. Ya, detik itu ngikut. Tapi 1 jam lagi walau alam saya nggak ngerti. Kan gitu ya. Aduh. Karena kan nggak ngerti cara mikir. Maafkan saya Pak Ustadz. Nah, di titik itulah sebenarnya air itu fungsinya memang dingin. Secara fungsi, secara apa namanya? Harfiahnya dingin. Air itu ya. Air. Ya. Jadi kalau pada saat itu dingin, itu sebenarnya mau orang itu mencontoh bahwa selesaikanlah masalah-masalah sehari-hari itu dengan kepala dingin. Jangan ada egois, jangan ada marah. Kalau nggak keturutan, jengkel, ngambek. Saya pernah tuh baca buku Ustadz, kalau kamu marah, berdiri, duduk. Ya. Kemudian kalau masih marah, baring. Masih marah lagi, mandi. Wudhu. Nah, udah baring suruh mandi, harusnya mandi dulu nggak gitu? Enggak, suruh mandi biar disiram semuanya gitu kan. Kalau wudhu kan cuma beberapa ini mandi. Tapi mohon maaf nih Pak Ustadz, kan saya pernah dengar anak kecil itu kan dijaga oleh para malaikat gitu Pak Ustadz, karena belum akil balik. Tapi bisa terkena sakit tuh bagaimana ya Pak Ustadz? Emang ada tugas malaikat itu kalau ada penyakit itu malaikatnya itu terus jangan masuk kan nggak mungkin. Jadi penjagaan itu bagaimana hubungannya dengan sakitnya anak kecil ya Pak Ustadz? Lah kalau saya tanya malaikat atlet di kirimu itu kok lebih sering nyatet itu gimana itu tuh? Kok saya jadi Lebih sibuk daripada roket gimana tuh? Kan kamu dijaga sama malaikat atlet, dijaga sama malaikat rokib, hafazah di depan maupun di belakang. Yang namanya dijaga itu sebenarnya malaikat itu menjaga manusia karena perintah Allah. Bukan yang namanya dijaga oleh malaikat itu menjaga agar kita itu ditamengi oleh malaikat. Lah emang lu siapa? Nabi bukan, saudara Nabi bukan. Ya. Ya, keluarga apalagi lah ya. Semua manusia itu dijaga oleh para malaikat. Oh, yang non Muslim aja tetap dijaga. Lo non Muslim itu kalau dia bekerja dapat rezeki emang nggak dikasih sama Allah Taala? Kasih. Lah ya sudah. karena banyak persepsi Ustadz yang namanya dijaga kayak security gitu Ustadz. Kalau ada orang mau jahat sama dia dilindungi gitu loh. Ya itu kan cara mikir orang-orang yang tidak terlalu paham. Keliru ya selama ini. Karena selama ini selalu dijejali, umpamanya baca surat ini ayat sekian sampai sekian nanti dijaga 70.000 malaikat. Maksudnya itu opo gitu. Itu Habis terus dijaga terus nggak sholat terus masuk surga gitu. Ini nggak bisa. Awang ada yang ngomong seperti itu emang orang itu pernah lihat malaikat itu menjaga kan gitu. Kan harus difikirkan seperti itu. Tidak bisa. Jadi kalau memang doa orang-orang yang taat, beriman dan taat kepada Allah Ta'ala didengar pada malaikat, diteruskan oleh Allah Ta'ala, itu bisa. Tapi kalau doa orang yang asal-asalan ya imannya nggak kuat ya malah didengar sama para jin, setan dan dajjal dan sebagainya sebenarnya. Makanya hartanya kadang-kadang istijrod. Itu orang nggak paham. Nah, disinilah yang harus kita mengerti bahwa jangan berpikir kalau dijaga malaikat itu kayak security. Enggak. bukan ya Pak Ustadz. Enggak ada dalilnya seperti itu.
Enggak, jaga malaikat itu malah harus takut. Harus takut. Kan kalau malaikat itu jaga banyak-banyak, emang nggak lebih rinci lagi daripada Raqib sama Atid kan gitu aja. Waduh, bener ya. Gimana sih coba? Apalagi selalu ditemenin malaikat Israel ya. lebih ngeri lagi kita. Ji, jangan nakutin Ji, udah banyak kejadian nih. Iya, jadi istilahnya malaikat Israel pun bergerak atas izin Allah, pasti. Jadi jangan bercerita malaikat Israel datengin suatu raja di mana rajanya diajak ngomong-ngomong sama malaikat Israel mau ambil nyawanya. Nggak ada cerita seperti itu. Yang nyeritain juga siapa tuh? Nggak tahu juga, kok bisa cerita begitu itu dari mana? lah yang tahu itu malaikat Israel atau siapa kan nggak ngerti, itu hanya cerita karang mengarang aja. Enggak, malaikat Israel itu sudah kita tahu namanya umur itu tidak bisa dipanjangkan atau dipendekkan. Kalau sudah titik malaikat Israel itu datang, itu nggak bisa dipanjangkan dan tidak bisa dipendekkan. Kalau umurnya itu malaikat Israel tidak ditulis oleh Allah Ta'ala untuk mengambil, masih bisa kemungkinan oleh Allah Ta'ala itu dipanjangkan atau bahkan dipendekkan. Kan tergantung ya. Nggak ada nego ya, nggak ada nego ya Ustaz ya? Nggak ada nego, tapi memang Allah langsung menurunkan. Umpamanya contoh dari mamanya dia itu mamanya kurang ajar, ini itu, kemudian dia kembali ke jalan Allah Ta'ala yang harusnya umpamanya dia matinya itu besok ketabrak truk mamanya. Kalau dia bertobat, dia bertobat benar karena apa? Nggak taunya dia sering mendengarkan azan, awalnya ya begitu-begitu, itu mendapatkan hidayah, kemudian dia cepat-cepat bertobat kepada Allah Ta'ala. Nah, takdir dia ketabrak truk nggak jadi oleh Allah Ta'ala karena dia sudah bertobat, mohon ampun dan sebagainya, bisa aja ditunda oleh Allah Ta'ala. Yang harusnya ketabrak truk bulan depan, nggak taunya ketabrak truk tahun depan. Nah, nggak taunya pada saat itu dia berubah terus, nah, kan akhirnya ditunda terus. Kemudian dia akhirnya bertobat. Kenapa ketabrak truk? Karena dulu dia suka ngancam orang tuanya, kalau nggak dikasih uang diancam. Diancam terus. Nah, akhirnya dia ngerti, dengerin nasihat-nasihat kita, oh nggak boleh dia minta maaf sama orang tuanya. Terus setiap hari, akhirnya yang ketabrak truk dihapus oleh Allah Ta'ala. Diganti keserempet sepeda motor mamanya. Karena dia belum punya istri, diganti yang nyerempet sepeda motor anak mahasiswi. Jadi kenalan. Malah nggak taunya yang diserempet itu tung. Maunya diserempet kali itu. Nah, sebenarnya cara Allah itu yang seperti itu. Saya bercerita memang ini hanya menjadi istilahnya gambaran saya. Jadi Allah itu akan merubah takdir itu jelas. Jadi kalau kita atau orang itu berubah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu jelas, itu manusia disuruh berubah. Nah, takdir itu nanti akan dirubah oleh Allah Ta'ala dan kita tidak pernah tahu seperti itu. Jadi harus kita belajar bagaimana jangan kesengsem dengan baca ini nanti dijaga 7.000 malaikat, dijaga 100.000 malaikat, dijaga. Terus maksudnya mau kemana ini? Kalau udah dijaga ini mau kemana ini, kan gitu ya? Sebenarnya bukan malah tambah berani, malah sebenarnya tambah takut gitu ya maksudnya, karena kan malaikat dijaga itu malah ngelirik. Mau apa nih orang nih? Kan? Bener ya aja. Emang saya bisa dibayar sama dia kan gitu ya? Sebenarnya malaikat itu hanya patuh pada perintah Allah, bukan patuh pada kita. Jaga sebagai security gimana caranya? Ya kan gitu. Jadi jangan dibodohi dengan hal-hal yang seperti itu. Tetaplah kita berbuat baik lillahi ta'ala, itu Allah yang menjaga. Maksudnya Allah menjaga itu, kan bukan malaikat. Wallahualam, saya nggak tahu. Allah yang menjaga itu karena memang ketulusan kita di dalam melakukan perbuatan baik. Kalau mamanya kamu ketulusan kamu di dalam melakukan perbuatan tidak baik, ya itu tulus namanya. Astagfirullahaladzim. Itu malaikatnya beda yang nyatet nanti ya. Haji C, ketulusan Haji C untuk mengantar jalan-jalan mamanya. Nah, itu tetap dijaga.
dicatat satu persatu. Ketulusan, amin. Yang mana dulu nih? Terserah, itu kan ketulusannya kita aminin dulu. Nah, di titik karena ada seorang anak yang demam tadi, ya di situ orang tuanya, kalau anak ini belum akil balik, orang tuanya senantiasa uring-uringan, marah, nggak cocok, berantem, begitulah. Nah, ini yang akhirnya, kenapa anak yang pada waktu itu diberi demam oleh Allah Ta'ala? Kan anak nggak punya dosa. Memang anak memang nggak punya dosa. Cuma karena orang tua itu punya anak kecil yang biasanya itu dinomorsatukan di dalam pemeliharaan, di dalam pengawasan. Dia seneng lihat anaknya, dia ini lihat anaknya, dia bangga begini, seperti itu, ada unsur bangga. Seneng gitu, lah, maksudnya seneng aja, belum ke arah bangga, seneng. Jadi dia perhatikan anaknya. Nah, kalau dia perhatikan anaknya, Allah itu memberikan anaknya demam, siapa tahu orang tuanya faham. Nah, selama ini banyak sekali orang tua, khususnya Muslim, nggak paham. Saya itu juga pernah. Nah, nggak cuma kamu, banyak temennya yang gitu, nggak paham. Karena apa? Ya begitulah. Apakah itu nanti dosanya diampuni pada saat itu? Lah, kamu pernah mohon ampun nggak? Diinget-inget, kayaknya belum. Ya emang belum pernah. Belum ada yang dimohon, belum ada yang diampuni. Nah, itulah yang harus diselesaikan. Sehingga jangan sampai anaknya sudah dewasa, atau akhirnya dosa ini kan tetap dibawa oleh masing-masing. Dibawa oleh masing-masing orang tuanya. Nah, itulah tadi saya bilang, bisa aja besok jadi kanker, bisa aja besok jadi tumor, bisa aja besok jadi stroke, bisa aja besok jadi skizo, bisa aja macam-macam cara Allah itu. Karena tidak patuh pada perintah Allah seperti itu. Makanya kita harus belajar, kekurangan itu memang harus kita mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala, kemudian belajar untuk jangan mengulang lagi seperti itu. Ustaz, bagaimana menurut Ustaznya seorang ibu yang habis melewati suatu tempat yang agak seram, tiba-tiba anaknya sampai rumah tuh panas, Ustaz? Apakah itu ada makhluk? Bisa ada makhluknya. Bisa. Yang nangis gitu? Bisa. Karena dia ditempelin. Si makhluk ini suka aja sama anaknya, nggak taunya anaknya memang punya ilmunya dari orang tuanya. Nah, ini makhluk ini nempel aja. Jadi mengatasinya? Ya dimohonkan ampunan aja makhluk yang suka pada anaknya. Biasanya kan dibawa ke orang pintar tuh, Ustaz. Nah, malah musyrik. Didoain aja biasa, ya Allah, jika anak saya diganggu oleh jin, aku mohon kepadamu, ampuni keinginan jin, ampuni kemarahan jin yang mengganggu anakku, ampuni kemarahan, ampuni keinginan, ampuni apa aja, ampuni ya Allah, ampuni ya, lepaskan dia ya Allah, amin amin ya rabbal alamin, muji Allah. Itu lepas kok nanti. Nggak ada yang aneh-aneh sebenarnya. Doa aja yang baik. Kalau memang itu perkiraannya dari jauh, kemudian pulang-pulang kok betul. anget panas mamanya ya. Kalau dalam kondisi orang tuanya nggak ribut loh ya, itu bisa aja terjadi. Insya Allah. Terus untuk ilmu yang ada di anak tadi, memang ditempeli jin karena ilmunya atau memang karena apa sebenarnya? Biasanya karena ilmunya. Rata-rata karena ilmunya ya. Karena ilmunya si jin itu tertarik. Kalau orang tuanya itu nggak terlalu, istilahnya terah orang tuanya itu nggak ada ilmu, jarang. Kalau orang tuanya biasa, jarang lah, insya Allah ya. Tapi kalau zaman sekarang itu kan ilmu di Indonesia ini kan sudah didewa-dewakan, menjadi Tuhan bagi dirinya. Itu nggak boleh juga. Ilmu itu titipan. Tapi kalau ilmu hanya lihat silumin, ya itu sebenarnya ilmu-ilmu musyrik. Jadi kalau bisa dihilangkan aja ilmu-ilmu seperti itu. Anaknya kecil lihat pocong, lihat kuntilanak, ini di dalam anaknya itu ada ilmu dari orang tua sebelumnya. Harus dilepas, bukan ditutup. Kalau pertanyaan ditutup, saya tanya, kamu nutupnya pakai apa? Gitu ya. Pakai ilmu lagi nutupnya. Kan gitu. Iya. Pakai ilmu lagi pasti dia nutupnya. Nah, nanti suatu ketika terbuka. Nah, ilmu ini padahal ilmu yang dia lihat dari anak kecil itu jin. Nah, ilmu yang ditutup itu lah kok dia bilang malaikat, tapi kok nggak bisa menguasai jin yang bisa melihat jin lagi. Nah, berarti ilmumu ya sama. Ilmunya orang-orang itu ya jin sebenarnya. Seperti itu. Nah, kalau kita doa kepada Allah Ta'ala, gimana caranya Allah? Walau alam kita nggak ngerti. Bagaimana Allah itu menyelesaikan? Nggak ngerti. Saya pun juga nggak ngerti.
ya alhamdulillah dikasih kesembuhan, ya alhamdulillah itu dari Allah, bukan dari kita. Doanya juga baik kok, seperti itu. Mudah-mudahan kalau memang yang demam itu dewasa, belajarlah untuk tidak mudah emosi, marah, kaku di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kalau panasnya di tenggorokan, jangan mudah emosi dan marah dalam tenggorokan. Kalau di sini, jangan mudah mikir kemudian agresif, kemudian emosi, kemudian jengkel, ya jangan. Kalau panasnya di sini, itu keyakinan yang salah tapi diyakini benar, ya nggak boleh. Kalau anak jelas perkelahian antara orang tua laki dan perempuan. Saya anggap perkelahian bukan pukul-pukulan, ya, pertengkaran lah, ya, insya Allah seperti itu. Jadi mohonkan ampunan ya seperti itu kepada Allah, mudah-mudahan nanti Allah mengampuni. Amin. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Cukup ya. Cukup. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya, Masya Allah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai satu penyakit demam. Bagaimana tadi beliau menganalisa dan memberikan solusi kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi diri saya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi catatan bahwa semua yang terjadi di sekitar kita ataupun yang terjadi pada diri kita sendiri itu merupakan satu petunjuk, dan kita harus pandai-pandai bagaimana mencari solusi terhadap petunjuk itu. Saya Tung pamit diri, kita jumpa lagi di video kami yang lain, dalam kajian-kajian kami yang lain. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan dan salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.